Inggris menguasai separuh bumi. Di luar jangkauan mereka di Laut Cina Selatan terdapat sebuah pulau hutan 3 kali besarnya dari Inggris. Dipimpin oleh Sultan Brunei, merupakan pusat kerajaan luas yang terbentang ribuan mil, kaya akan emas, batu bara, dan rempah-rempah. Wilayah itu berkecamuk perang saat penguasa Melayu dan pemberontak suku Dayak menentang kegagalan Brunei melindungi mereka dari perampok Lanun, Kepulauan India Timur Kalimantan. Pada suatu hari, singgahlah seseorang dari Inggris bernama James dengan kedua saudaranya yang bernama Charlie dan Arthur. Mereka pun masuk ke hutan. Baru beberapa langkah masuk, mereka dihadang oleh suku Dayak, orang asli penduduk Pulau Kalimantan. Put it away, Arthur. Tribes around here are friendly. Yes. Kala itu Kalimantan yang memiliki kekayaan alam dikelola dan dikuasai oleh Sultan Brunei, namun sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut. Sultan Brunei dan para warga pun dibuat kewalahan oleh serangan bajak laut itu. Dengan kedatangan James dan saudaranya membuat warga curiga, apakah James juga merupakan komplotan yang akan menyerang mereka? James pun menjelaskan mereka hanyalah berpetualang, tidak ada niatan untuk menjajah atau melakukan penyerangan. We actually brought to Prince Berudin, who will decide. Assalamualaikum. Ya Duyufus. I am Prince Mahkota, the governor of Sarawak. Waalaikumsalam. Rabayim. James dan kedua saudaranya dibawa menemui Raja Sarawak yang bernama Pangeran Badarudin. Ia adalah utusan Sultan Brunei untuk mengelola Sarawak. Selain itu ada juga Pangeran Mahkota yang menjabat sebagai Gubernur Sarawak. Kedua penguasa ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta untuk menjadi Sultan Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. If only men will listen. Do all English lords speak the language of God? Not that me become the Sultan of Brunei. Afternoon. Do you come on behalf of England? James pun menjelaskan apa tujuan ia datang ke sana, namun perbincangan mereka harus terhenti karena azan berkumandang. Pangeran pun meminta waktu untuk beribadah. If you know Al-Quran, then you know that we must leave you. Di saat menunggu, James dan kedua saudaranya membicarakan apa yang akan mereka lakukan di pulau itu. James yang seorang penjelajah berniat akan mempelajari budaya dan menjelajah seluruh pulau. Perbincangan mereka terdengar oleh Badarudin yang membuat mereka percaya kalau James dan kedua saudaranya tidak akan membuat kekacauan di pulau. We will escort you and your lords to the orang kaya. How long till they figure out that I am a fraud in a way that my conduct in England, the army, even marriage? God, this is paradise. James pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana. Saat di perjalanan, Charlie melihat perahu yang terbakar. Pangeran Mahkota pun menjelaskan sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut yang mengakibatkan terjadinya keributan suku lain juga. Pirates. Closer look. Why? There's nothing there. By the rebel lord to raid our villages. Here's to see and to record. Rasa penasaran James ingin melihat lebih dekat para pemberontak itu. Ia pun berjalan ke arah sana. Mereka terkejut melihat daerah itu sudah dibuat acak-acakan oleh bajak laut. Ada satu orang yang berusaha kabur namun tertangkap oleh mereka. Orang itu mereka bawa ikut ke tujuan mereka. I'm not murderer. Snake people. To stop this, we must take the rebel. Singkat cerita, malam pun poek. Akhirnya sampailah di tujuan mereka. Sambutan yang meriah pun dilakukan untuk kedatangan mereka. Di sana, James melihat seorang penari cantik yang membuatnya langsung jatuh hati. Dan hal tersebut membuatnya murak dari perahu. Kemudian mereka pun berpesta hingga larut peting. Keesokannya, James memulai kehidupannya di Sarawak. Ia berusaha ramah dan baik pada semua warga, agar dirinya bisa diterima baik oleh warga pribumi. Can ngayap as much as they wish. You want? No, I know why you coming to Sarawak. I thank Prince Mahkota, but I'm afraid I...
James dan kedua saudaranya kemudian menemui pangeran mahkota di pinggir sungai. Tujuannya adalah untuk bertukar hadiah agar hubungan Brunei dengan Inggris tetap harmonis. James memberikan senjata api pada pangeran mahkota, sedangkan pangeran mahkota memberikan kepala manusia untuk James. Meskipun James sudah menolak, namun pangeran tetap memenggal manusia di hadapan James langsung. Kelo! Take this one. It's fresh. Excuse me, Tuan. Prince Mahkota is here. Setelah itu James kembali ke kapalnya. Ia didatangi oleh pangeran mahkota. Karena saat itu mahkota tahu kalau Inggris mempunyai armada militer yang kuat. Ia meminta armada itu untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Sebagai imbalnya, mahkota akan memberi James beberapa spesimen langka dari pulau itu. Dan pada akhirnya James pun setuju dengan kesepakatan tersebut. How do you fire the cannons? Drag the specimens into the hole, light the fuse, and fire. To attack the rebel fort upriver. So it is agreed. Like stars in the night. Kada bintang-bintang. Malam harinya, mereka mulai untuk melakukan perlawanan pada para pemberontak. Rekan James dari Chinese juga siap membantunya untuk melancarkan serangan ini. Ia bernama Madame Lien. Ini Bebegugna. Ia sudah membawa beberapa pasukan dan peralatan perang. We have ears on all the islands and eyes on goes here. Hari berganti, mereka pun mulai menyerang markas pemberontak. Di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah. Mahkota pun memerintahkan untuk melakukan penyerangan menggunakan meriam. Namun saat ditelek-telek, para pemberontak itu malah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka sudah menyerah. James merasa ada yang aneh. Ternyata mahkota tetap melancarkan serangan meriam, meskipun James sudah memperingatkan agar tidak menyerangnya lagi. It will end only if I step up and take. Serangan pun terus berlanjut hingga mereka memasuki kawasan pemberontak. Namun warga di sana tidak berdaya di hadapan mereka. Menjaga diri saja tidak terlihat mampu, apalagi untuk melakukan pemberontakan. Dari sini James mulai ragu kalau ada bajak laut dan pemberontak di pulau ini. The rebels are protecting the pirates. Protect themselves. Congratulations on your victory. Seiring berjalannya waktu, James dan Pangeran Badarudin semakin dekat dan akrab. Bahkan Pangeran menawarkan jabatan gubernur pada James. Ia menjelaskan kalau dirinya dan Pangeran Mahkota sedang memperebutkan tahta Sultan Brunei. Ia juga menjelaskan kalau Mahkota meminta James untuk menyerang warga agar Mahkota bisa merebut hati Sultan. Dari sini akhirnya James tahu kalau Pangeran Mahkota mempunyai niat jahat. Nobles fight Mahkota because someone I can trust when I am Sultan. Jim. Good night, my prince. Piece of all my harem. Keesokan pagi, Pangeran Mahkota sudah siap akan mengeksekusi para warga yang dianggapnya pemberontak untuk dijadikan bukti pada Sultan. James pun langsung menghentikan Pangeran Mahkota. Ia mengatakan kalau dirinya sudah menyetujui tawaran dari Pangeran Badarudin, yaitu untuk menjabat sebagai gubernur Sarawak. Tentu saja, Pangeran Mahkota merasa dikhianati oleh Pangeran Badarudin. You offered me Sarawak if I defeated the rebels at the fort. I accepted. Urusan apa? Ini apa penting? Kita udah mulai perjanjian. Love for this Englishman will be your death. Ali's wives. Beberapa waktu berlalu, akhirnya James diangkat menjadi gubernur Sarawak. Ia berjanji akan membasmi kekerasan yang dilakukan oleh petinggi selama ini. Seorang penari yang James sukai juga akan mengabdikan dirinya pada James. Penari itu bernama Fatimah. Ini si gelisna. Who would believe it? To be certainly not myself. Pada suatu hari, James dilantik di Kesultanan Brunei. Saat pelantikan itu, tiba-tiba Mahkota datang. Ia marah karena tidak terima jabatannya digantikan oleh James. Apalagi James bukanlah warga pribumi. Like that. What I do? Are you mad? We don't belong here. We do not rule here.
Sekarang James sudah resmi menjadi gubernur Sarawak. Ia juga sudah menikah dengan pujaan Hatina, yaitu si Fatimah. Saat malam pertamanya dengan Fatimah, Arthur membuat sedikit keributan kalau ia ingin kembali pulang ke Inggris. Ia kecewa pada James karena tiba-tiba menjadi gubernur di sana. James mengatakan kalau dirinya sudah terlanjur cinta dengan Sarawak, ditambah ia juga menemui wanita yang dicintainya, yaitu si Fatimah. Jadi James memutuskan untuk tinggal dan menetap di sana. Charlie yang merupakan anak Arthur pun mau tidak mau harus ikut pulang bersama sang ayah. Try and civilize them. And Perhaps we can. go, Charlie. Beberapa tahun kemudian, setelah James menjadi gubernur, kehidupan di Sarawak menjadi lebih tenang dan aman. Ia juga menjalin kerjasama dengan negara tetangga seperti Singapura, yang membuat kehidupan warga Sarawak lebih sejahtera. Build a natural utopia. Embrace this barefoot boy of Bengal. Was he not here before? Spyglass. Saat itu James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang, yang ternyata itu adalah Charlie. Kini Charlie yang sudah menjadi bagian militer Inggris datang untuk mengunjungi James, yang kebetulan tempat singgah kapal Charlie dekat dengan Sarawak. Just women in England, sir. Charlie. I'm as rich as I can. Drink twice then. Pada keesokan pagi, James menemukan sebuah mayat terapung di sungai. Warga percaya kalau hal itu perbuatan dari siluman ular. Namun James tidak percaya dengan hal tersebut karena James berpikir siluman hanyalah tahayul atau mitos. Ia berpikir kalau hal ini dilakukan oleh mahkota yang masih dendam pada James. People, they come to haunt us. They are Lanun pirates. The rest is just myth. I'm going to send a scout, see if he can find anything. I sent him to scout the Lanun. James membicarakan masalah ini pada Charlie. Ia meminta bantuan pada Charlie dan pasukannya yang kebetulan sedang berada di dekat Sarawak, dengan imbalan emas dan beberapa hasil alam lainnya untuk pasukan Inggris. I was thinking you might ask the Navy for one. Where Makota and the Lanun are attacking the Dayaks. Care about Borneo. Coal. Ask them to chart the rivers of Sarawak for a coaling station. Malamnya, James menemukan lagi warganya yang meninggal. Karena itu, James meminta agar pasukan Inggris segera datang. Arthur pun datang bersama istrinya. Tak hanya Arthur, kapten kapal perang Inggris juga datang ke sana. James menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Di tengah sambutan itu, orang Inggris mengatakan kalau warga sekitar masih primitif. Mendengar hal itu, Fatimah tersinggung. Ia pun meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. I'm here for coal and to take possession of a crown. I could destroy your fairy tale country in a week with it. Humiliated me. I can never be English. James yang terlalu memikirkan hal itu akhirnya jatuh sakit. Mahkota pun memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Arthur harus menjadi korban dalam serangan tersebut. Kepalanya dipenggal dan ditancapkan pada kayu. Tak hanya Arthur, Pangeran Badarudin juga menjadi korban atas serangan itu. Tell the Raja. Define with the heroes now. Get away from her! As your white Raja. Beruntung James masih selamat ditemukan oleh Charlie sedang terapung-apung di sungai. Charlie meminta pada kapten kapal untuk membantu Sarawak mengatasi serangan ini, namun si kapten tidak peduli dengan hal itu. Ia membiarkan mereka saling bertempur hingga keduanya lemah. Di saat mereka sudah lemah, kapten pun bisa masuk untuk menjajah tanpa halangan. Past them coming up river. They'll head east. Where's to Jones? Mendengar perkataan si kapten, James sadar kalau keberadaan pasukan Inggris tidak akan berguna. Ia harus menangani masalah ini sendiri tanpa bantuan Inggris. James bingung harus dari mana memulainya. Saat itulah Fatimah datang kembali pada James. Dengan kehadiran wanita tercintanya, James menjadi semangat dan yakin bisa menyelesaikan masalah ini.
Malam harinya, ia mulai serangannya. Pasukan mahkota kewalahan karena pada malam itu mereka sedang merayakan kemenangannya. Mahkota menyerah dan meminta ampun pada James. Namun James yang sudah terlanjur kecewa memenggal kepala mahkota saat itu juga. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan James. Kembalinya James disambut hangat dan meriah oleh para warga. I'm not ready, sir. James Brooke, Raja Sarawak. Kapten James Brooke dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842 dan dia memerintah selama 26 tahun, memulai perang seumur hidup untuk mengakhiri perompak, perbudakan dan perburuan kepala. Atas keberaniannya melawan perompak Kalimantan, Ratu Victoria mengangkat Tuan James Brooke jadi kesatria pada 1847. Tahun 1845, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, Brooke diadili atas pembunuhan oleh parlemen penyelidikan. Brooke mengaku tak bersalah juga tak berdosa. Ia bilang Inggris tak punya kuasa menghukum ia sebagai Raja Sarawak, negara yang berdaulat. James dan Fatima dipersatukan dengan ritual lokal. Mereka memiliki satu orang putri. Tahun 1867, James secara resmi mengakui putra haram Inggrisnya yang namanya diganti George Brooke, Tuan Charles Brooke, Raja Sarawak kedua. Setelah James meninggal pada 1868, keponakannya Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya pada 1917. Putra Charles jadi pemimpin sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia II. 1 abad setelah James tiba, Sarawak jadi koloni Inggris pada 1946. Dan membentuk Federasi Malaysia pada 1963. Dan